Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara generasi muda Islam, jamaah sholat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat, yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, yang kami muliakan. Seperti biasanya, sebelum kita mengumandangkan iqamah, kurang lebih 15 menit ke depan kita mendengarkan terlebih dahulu ceramah zuhur dari guru-guru kita, sembari menunggu saudara-saudara kita yang sedang mengambil wudhu atau yang sedang menuju masjid raya ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah bersama kita. Pada siang hari ini yang akan memberikan ceramah zuhur adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Dede Bafakih Sarjana Hukum. Beliau telah hadir bersama kita dan untuk itu kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama ceramah zuhur yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dede Bafakih Sarjana Hukum. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah akan meninggalkan tahun 1446 Hijriah menuju tahun 1447 Hijriah. Pergantian tahun ini artinya sangat dalam bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Makna salah satunya dari pergantian tahun ini tidak lain dan tidak bukan umur kita sesungguhnya bertambah pendek, kesempatan beramal soleh semakin terbatas, lalu kemudian kaki kita semakin dekat dengan garis finish lubang kubur atau liang lahat. Maka jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sikap kita sebagai orang yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah dengan pergantian tahun dan semakin dekatnya waktu ajal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Syekh Abdullah Nasih Ulwan dalam kitabnya Tarbiyah Ruhiyah pernah mengungkapkan ada 5 hal yang mesti kita lakukan senantiasa untuk menjaga nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. 5 hal ini yang kiranya dapat kita senantiasa laksanakan sepanjang hayat kita. Yang pertama adalah hendaklah sering-sering kita melakukan yang dikatakan mu'ahadah. Hendaklah engkau melakukan mu'ahadah, kata Syekh Abdullah Nasih Ulwan dalam kitabnya tersebut. Mu'ahadah itu berasal dari kata al-ahdu, artinya janji. Apa maknanya? Sering-seringlah kita mengingat-ingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita insan yang dhaif dan lemah ini, ketika kita lahir ke dunia, kita sudah membuat kontrak perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala.
Apa janji kita yang pertama, kaum muslimin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah? Ketika kita di alam ruh, Allah tanya ruh kita, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Kita jawab ketika itu, qalu bala syahidna, benar ya Allah, kami bersaksi engkau Tuhan kami. Ini perjanjian kita sebelum kita terlahir ke alam yang fana ini. Kemudian ketika kita mulai belajar sholat, kita baca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, untukmu ya Allah. Ini perjanjian yang sesungguhnya sering kita ulang-ulang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kita berjanji lagi dalam suratul Fatihah, setiap sholat kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini juga janji kepada Allah. Kemudian ketika kita tahiyat, ketika kita sholat, jari kita menunjuk satu. Kenapa menunjuk satu? Allahu ahad, Allah itu esa. Ketika tahiyat jari kita menunjuk satu, kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketahuilah wahai kaum muslimin, syahadat itu mengandung makna sumpah, janji, ikrar. Jadi dia bukan sekedar persaksian. Kalau kita terjemahkan secara lengkap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sama maknanya, saya bersumpah, saya berjanji, saya berikrar, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Ini kita sering ulang. Bayangkan saja, berapa kalikah sehari semalam kita mengulang-ulang janji kita ke hadapan Allah. Maka cara mengisi kehidupan kita agar setiap detik-detik kehidupan kita, iman kita terjaga, ketakwaan kita meningkat, kualitas ketakwaan kita naik, tidak lain dan tidak bukan adalah bermuahadahlah kita, sering-sering ingat janji kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kaum muslimin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, yang kedua itu adalah hendaklah, kata Syekh Abdullah Nasih Ulwan, engkau banyak melakukan yang disebut dengan muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasakan kesertaan Allah, keikutsertaan Allah dalam hidupmu. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, sesungguhnya tidak satu pun detik kehidupan kita yang lepas dari pengawasan Allah. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, baik yang zahir ataupun batin, baik yang zahir yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita ataupun detak hati kita, tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita disuguhi sebuah kisah teladan yang sangat indah ketika seorang soleh yang lewat di sebuah kebun. Di sebelah kebun itu ada sungai yang menghanyutkan satu butir buah. Karena lapar buah itu diambil. Logika sederhana, itu sungai, daerah bebas. Diambillah buah itu, dia makan bismillah karena perutnya lapar. Tapi ketika buah itu sudah masuk ke perutnya, dia ingat, ini buah pasti berasal dari sebuah kebun dan kebun pasti ada pemiliknya. Demi menghalalkan yang masuk buah itu ke dalam perutnya, padahal tidak ada yang menyaksikan, tapi orang soleh ini merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia carilah ke hulu, dia minta diikhlaskan kepada si pemilik kebun ini. Dan dia, sejarah mencatat, si orang soleh ini mau melakukan apapun untuk menghalalkan satu butir buah-buahan yang sudah masuk ke perutnya. Ini menandakan rasa muraqabah, merasa diawasi Allah begitu kuat dalam dirinya. Pertanyaannya, adakah rasa semacam itu di hati kita hari ini? Adakah kita merasa semua detik-detik kehidupan kita diawasi Allah? Allah Maha melihat. Wahai para ayah yang hadir hari ini, wahai para bapak yang hadir hari ini, ketika anak kita baligh, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, pertama kali dapat dia tanda baligh, sudahkah kita wahai para ayah
memanggil anak kita, lalu menanamkan muraqabah ini kepada hati mereka. Sudahkah kita katakan pada anak kita, "Nak, kamu hari ini sudah balik, nak." Artinya apa? Malaikat raqib di kananmu sudah mulai mencatat amal solehmu, malaikat atid di kirimu sudah mulai mencatat amal salahmu. Maka berhati-hatilah bersikap, nak, karena semua aktivitas kehidupanmu sudah mengandung sebuah konsekuensi, surga atau neraka. Sudahkah kita tanamkan itu? Maaf, wahai para ayah, para bunda yang hadir di masjid ini, di kultum zuhur ini, ketahuilah, baligh itu bukan peristiwa biologis biasa. Dia sebuah tanda fikih dimulainya beban pada pundak seorang hamba. Dia peristiwa fikih yang menjadi tanda mulainya konsekuensi dipikul sendiri oleh seorang hamba yang sudah baligh itu, surga atau neraka, dosa atau pahala. Ini yang mestinya kita tanamkan ke dalam hati sanubari anak-anak kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Syekh Abdullah Nasir Ulwan mengatakan, hendaklah engkau sering-sering melakukan yang disebut dengan muhasabah. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, muhasabah itu bukan menangis. Ini karena di negeri kita ini sering pesantren Ramadan, dan biasanya acara penutupannya muhasabah, lalu ditutup dengan acara bertangisan. Muhasabah itu bukan menangis. Muhasabah itu mengevaluasi diri secara jujur. Tangisan itu hanya efek kesadaran saja. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang sangat dahsyat. Dalam surah Yasin Allah berfirman, "Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kami kunci mulut mereka, kami biarkan tangan dan kaki mereka berbicara menjadi saksi atas apa yang mereka perbuat. Jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, sudahkah kita mempersiapkan detik-detik pengadilan padang mahsyar yang sangat dahsyat itu? Sudahkah kita merenungkan bagaimana nasib kita di padang mahsyar nanti? Sebuah padang yang tidak mengenal belas kasihan. Semua orang nafsi-nafsi dengan dirinya sendiri, sibuk dengan urusan masing-masing. Semua kita akan berpikir bagaimana caranya selamat di hari itu. Maka Nabi mengatakan, suami bisa jadi musuh istri di sana, istri bisa jadi musuh suami di sana, anak bisa jadi musuh orang tua di sana, orang tua bisa menjadi musuh anak di sana. Anak kita, darah daging kita kelak bisa jadi musuh kita di padang mahsyar. Kapan? Ketika hak-hak anak kita tidak kita berikan. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, ada 3 hak anak atas orang tuanya, ada 3 hak anak atas ayahnya. Sabda beliau ini keluar, perkataan Sayyidina Umar ini keluar ketika ada seorang anak yang mengadukan, ada seorang ayah yang mengadukan kepadanya, "Ya Amirul Mukminin, anak saya sudah durhaka, panggil anakmu." Ketika anaknya datang, anaknya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku punya hak atau tidak atas ayahku ini?" Bahasa sederhananya, ayahku punya kewajiban atau tidak terhadapku? Sayyidina Umar berkata, ya, ada 3 kewajiban orang tua terhadap anak, yaitu ayah terhadap anak. Pertama, memberikan ibu yang solihah untuk anak. Yang kedua, memberikan nama yang baik. Dan yang ketiga, mendidik dengan Quran. Apabila 3 ini tidak kita lakukan, kita kelak di pengadilan padang mahsyar akan dituntut. Wahai ayah, ketahuilah Allah sudah katakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pelindung bagi perempuan. Qawwam itu pelindung. Artinya apa? Laki-laki kita punya kewajiban melindungi istri dan anak-anak kita. Dari apa? Dari bencana dunia dan bencana akhirat. Maaf, ketika istri dan anak gadis kita keluar rumah tidak tutup aurat, kita sudah tahu apa batasan aurat laki-laki dan perempuan. Aurat perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan pergelangan tangannya. Maka maaf,
ketika istri kita, anak gadis kita keluar rumah, dia tidak tutup kakinya pakai kaos kaki, kita biarkan saja, tidak kita tegur, tidak kita nasihati, tidak kita luruskan, maka sungguh kita tidak menjalankan fungsi qawam. Kita biarkan mereka, kita tidak lindungi mereka dari bencana akhirat yang akan menanti mereka. Muhasabah, banyak-banyak evaluasi diri. Yang keempat, Syekh Abdullah Nasir Ulwan mengatakan, hendaklah engkau banyak melakukan yang disebut dengan mu'aqabah, berasal dari kata iqab, hukum. Apa itu maksudnya? Hukum diri kita sendiri atas kelalaian yang kita lakukan. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, Tolhah bin Ubaidillah suatu ketika pernah sholat sunnah di kebunnya. Ketika sholat sunnah itu hinggaplah satu ekor burung yang sangat cantik. Spontan Tolhah bin Ubaidillah, sahabat Rasul ini, terlintas di pikirannya, subhanallah, maha suci Allah, masya Allah, Allah maha besar yang menciptakan burung seindah itu. Tolhah melihat burung ketika sholat sunnah, masih ingat Allah. Subhanallah, maha suci Allah yang menciptakan burung seindah itu. Tapi gara-gara lintasan pikiran itu, Tolhah lupa berapa rakaat sholat sunnahnya. Maka selesai sholat sunnah, Tolhah menghukum dirinya sendiri dengan menginfakkan kebunnya kepada Allah dan Rasulnya. Saya yakin kita nggak sanggup begitu. Ketika bapak-bapak sholat sunnah lalu tiba-tiba ingat kunci mobil. Gara-gara ingat kunci mobil, lupa rakaat sholatnya. Selesai sholat, infakkan mobilnya. Saya yakin nggak kuat kita. Tapi paling tidak apa maknanya mu'aqabah itu? Maknanya adalah kita menutup kelalaian yang kita lakukan dengan amal soleh. Contoh, kita niat tahajud nanti malam tidak terbangun, kita ganti dengan istighfar lebih banyak siangnya. Kita niat 1 juz Quran hari ini tapi tidak terlaksana kita membacanya, maka kita ganti dengan infak misalnya. Pendek kata, mu'aqabah itu adalah mengganti amal soleh yang tertinggal, yang telah kita niatkan dengan amal soleh yang berbentuk lain. Sehingga apa? Sehingga kita berada dalam kesibukan amal soleh. Yang terakhir, kata Syekh Abdullah Nasir Ulwan, hendaklah engkau melakukan yang disebut dengan mujahadah. Apa itu mujahadah? Bersungguh-sungguh. Kenapa kita mesti bersungguh-sungguh? Karena waktu kita sangat tipis sekali. Usia umatnya Rasul ini antara 60 sampai 70. Maka barang siapa yang hari ini usianya 40, bisa jadi kalau standar Rasul wafat usia 63, bisa saja tinggal 23 lagi. Yang usianya 50 hari ini bisa saja tinggal 13 lagi. Yang 60 hari ini bisa saja tinggal 3 tahun lagi. Yang 63 hari ini bisa saja tinggal menghitung hari. Maaf jamaah sekalian, kami tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi begitulah kenyataannya. Kita tidak lama di dunia ini. Allah berikan 2 jalan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka sibuklah kita di jalan takwa agar kita tidak berada di jalan fujur. Kita semua menginginkan happy ending full barokah. Kita semua tidak menginginkan sad ending full musibah. Apa itu happy ending full barokah? Ketika kita mengakhiri kehidupan ini dengan status husnul khotimah, mengucapkan kalimat password, kata anak sekarang, password untuk masuk surga. Man qala akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan akhir kalamnya, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka insyaallah ia masuk ke dalam jannah. Ini yang kita inginkan. Maka mari bermujahadah di akhir kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang beruntung, wafat dalam kondisi husnul khotimah, kelak mendapatkan nikmat kubur, lalu kemudian kelak mampu mempertanggungjawabkan semua amal-amal kita di persidangan padang mahsyar. Lalu kemudian kelak semoga Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan kita ke dalam kelompok manusia yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi dan memasukkan kita ke dalam jannah.
Amin ya rabbal alamin. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah kedoifan dan kelemahan saya sebagai manusia. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La